Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'du. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada pagi atau siang hari ini insyaallah kita akan sedikit membahas bagian dari fikih salat, yaitu tentang khusyuk di dalam sholat yang merupakan salah satu dari ciri orang-orang yang beriman. Akan tetapi seperti apa bentuk khusyuk dan bagaimana posisi serta kedudukannya, tentu ada banyak penjelasan dari para ulama yang bisa kita bahas pada kesempatan siang hari ini. Namun sebelumnya kita awali dengan pengertian secara bahasa maupun juga secara istilah. Secara bahasa, kata khusyuk itu berasal dari kata khasya'a, yang artinya as-sukun, tenang. Dan arti yang kedua adalah at-tadallul, artinya menunduk. Tenang itu sukun, kemudian menunduk itu adalah tadallul. Dua kata itu atau dua makna itu bisa kita lihat di dalam Al-Quran. Ini baru makna secara bahasa saja. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ma'arij ayat 44, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun. Allah bercerita tentang bagaimana keadaan orang pada hari kiamat nanti. Khashi'atan absaruhum, itu firman Allah. Dalam keadaan mereka menundukkan pandangan. Khasyi'atan absaruhum artinya mata mereka itu menunduk ke bawah. Tarhaquhum billah, mereka itu diliputi dengan rasa hina. Dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun, itulah hari di mana mereka itu dijanjikan atau diancamkan dulu waktu masih di dunia. Khasyi'atan absaruhum, memandang ke bawah. Nah, kemudian kita juga menemukan beberapa ulama menuliskan tentang makna khusyuk. Misalnya Al-Imam Al-Qurtubi, kita bisa baca dalam tafsir beliau, khusyuk adalah hay'ah, posisi, keadaan, fin nafsi yang ada dalam jiwa. Jadi khusyuk itu intinya adalah posisi pada jiwa, keadaan jiwa. Yazharu minha fil jawarih, yang kemudian bisa terlihat pada anggota badan. Bentuknya adalah sukunun wa tawadhu, tenang dan merendah. Tapi tenang dan merendah pada tubuh kita itu bersumber dari hay'ah nafsiyah, hay'atun fil nafsi, posisi yang ada dalam jiwa itu. Al-Imam Qatadah mengatakan bahwa al-khusyu'u fil qalbi huwa al-khawfu wa ghadul basari fis shalah. Khusyuk di dalam hati itu adalah rasa takut. Jadi orang itu merasakan rasa takut, wabatul basar, dan menundukkan pandangan atau menahan pandangan fis shalah. Jadi matanya nggak kemana-mana, nggak jelalatan. Dia khusyuk artinya dia melihat kepada satu titik saja, tidak kemana-mana. Itu makna khusyuk secara bahasa. Dan kemudian apa yang maksud dengan khusyuk dan bagaimana hukumnya di dalam sholat? Jumhur ulama telah sepakat bahwa khusyuk dalam sholat itu tidak termasuk rukun, juga tidak termasuk wajib. Artinya orang kalau sholat tidak khusyuk itu sholatnya sah, tidak perlu diulang. Hanya nanti masalahnya pada derajat atau pahala yang dia terima. Khusyuk dalam sholat hanya termasuk sunnah saja, tidak sampai kepada derajat wajib apalagi rukun. Jadi apabila seorang sholat dengan tidak khusyuk, tidak membuat sholatnya rusak atau batal. Sebab khusyuk bukan termasuk perkara rukun atau kewajiban sholat. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a, bukan qala tapi ra'a rajulan ya'badu bi lihyatihi fi shalah. Ini yang bicara Abu Hurairah, dia menceritakan bahwa Nabi melihat ada seorang ya'badu bi lihyatihi, main-mainkan jenggotnya. Mentang-mentang jenggotnya banyak, di orang Arab bakal main jenggotnya, dipelintir-pelintir, dibalikin lagi, dilempengin lagi, diputar-putar. Pokoknya dia iseng dengan jenggotnya. Fi shalah, ketika dia lagi sholat.
Dan Nabi melihat kejadian itu, faqala, maka Nabi kemudian bersabda, "Lau khasha'a qalbu hadza la khasha'at jawarihuhu." Seandainya hati orang yang lagi sholat itu khusyuk, pasti khusyuk juga anggota badannya. Itu kata Nabi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Lalu kaitannya dengan khusyuk itu bukan rukun dan sebagainya apa? Kaitannya adalah Nabi itu tidak menegur orang tersebut. Beliau mendiamkan saja. Artinya ada orang habis sholat main-main jenggot, itu dibilang tidak khusyuk, tapi Nabi nggak bilang, kasih tahu ke orang, bilangin habis sholat lagi, kenapa? Kata sah sholatnya. Enggak, Nabi nggak bilang begitu. Nabi mendiamkan saja, sehingga diamnya Nabi itu jadi sebuah hukum takrir bahwa itu adalah sesuatu yang sah dan dibolehkan. Hanya nilai pahalanya yang berkurang. Ini menurut kebanyakan para ulama bahwa khusyuk itu bukan termasuk rukun. Nah, bagaimana bentuk nyata dari khusyuk itu? Para ulama menggambarkan contoh nyata dari sebuah kekhusyuan antara lain, misalnya tidak melakukan apapun gerakan dan sikap yang di luar dari ritual ibadah sholat. Jadi mengerjakan sesuatu, baik itu gerakan ataupun bacaan suara yang betul-betul memang itu ada ketentuannya dalam sholat. Kalau tidak ada ketentuannya dalam sholat, tidak ada contoh dari Nabi, maka itu dikatakan sebagai tidak khusyuk, mengerjakan sesuatu pekerjaan di luar sholat. Atau anggota tubuhnya digerakkan untuk mengerjakan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Seperti tadi itu, memainkan jenggotnya, memainkan batu kerikil. Ini lagi sholat main batu kerikil, kok bisa? Bisa, karena Nabi di masa lalu itu sholat di Masjid Nabawi. Memang Masjid Nabawi itu tidak ada karpetnya, tidak ada keramiknya. Jadi lantai dasar Masjid Nabawi itu ada pasir, ya kerikil. Jadi sambil tahiyatul gitu ya, tangan yang satu nunjuk, yang satu lagi main pasir gitu, main batu apa segala macam, iseng-iseng gitu. Alas bolak-balik membenahi atau membetulkan pakaian, sorban, kopiah atau benda-benda yang lain. Nah, maka di dalam salah satu hadis disebutkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, "Idza qama ahadukum ila shalah." Kalau salah seorang di antara kalian menjalankan ibadah salat, fa innar rahmata tuwajibuhu. Sesungguhnya rahmat itu sedang mengarah kepada dia. Fala yamsahil hasad. Maka janganlah memainkan kerikil, jangan begini-begini tangannya kemana-mana dan seterusnya. Nah, bertadabbur dan meresapi ayat Al-Quran yang sedang dibaca, karena dengan cara itu tujuan khusyuk akan tercapai serta mengalihkan hati dan pikiran dari memiliki kesibukan yang lain. Itu beberapa pemahaman dari para ulama. Nah, kalau kita lihat kaitannya khusyuk dengan ayat Al-Quran, dengan makna khusyuk yang kita maksud yaitu khusyuk dalam sholat. Tadi kan ayat yang pertama tadi kita bacakan adalah khasyiatan absaruhum, untuk menceritakan kisah orang di masa nanti di hari kiamat, di mana pandangannya nunduk ke bawah, nggak ada kaitannya dengan sholat. Nah, sekarang Quran bicara tentang khusyuk dalam sholat seperti apa? Surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 itu menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman, dan ciri-ciri di antara orang yang beriman itu adalah alladzina hum fi shalatihim khashi'un, yaitu orang yang dalam sholatnya khusyuk. Oke, kita sepakat, orang yang dalam sholatnya khusyuk itulah ciri orang beriman. Tapi permasalahannya adalah maksud Al-Quran ketika menyebutkan sholatnya khusyuk itu kayak gimana? Nah, kalau kita buka tafsir untuk mengetahui apa latar belakang turunnya ayat ini, kita dapati bahwa Rasulullah SAW dan beberapa sahabat sebelumnya pernah melakukan gerakan tertentu. Ini asbabun nuzul. Gerakan tertentu dalam sholat lalu diarahkan agar tidak lagi melakukannya. Dan bentuk arahannya itu adalah menerapkan sholat yang khusyuk. Nih hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bila sholat mengarahkan pandangannya ke langit. Sebelumnya nih, maka turunlah ayat ini, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Maka beliau menundukkan pandangannya. Kalau kita lihat asbabun nuzul dari ayat ini, ternyata yang maksud dalam khusyuk itu adalah kejadiannya Nabi itu lagi sholat memandang ke langit. Kok ke langit?
Iya, karena Masjid Nabawi lagi-lagi tidak ada atapnya, tidak ada gentengnya, plafon dan sebagainya. Itu langsung langit gitu. Maka Nabi melihatnya ke langit, bintang-bintang, ke matahari, ke bulan dan sebagainya. Nah, melihat Nabi melakukan sholat kayak gitu, Allah menegurnya, dan tegurannya dalam bentuk ayat Al-Quran. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Telah beruntunglah orang yang beriman yang ketika sholat dia khusyuk. Lalu Nabi mendapatkan perintah seperti itu atau teguran seperti itu, maka Nabi tidak lagi memandang ke langit, dia nunduk ke bawah. Jadi ini adalah penjelasan dari ayat Al-Quran terkait dengan apa yang maksud dengan khusyuk di dalam sholat sesuai dengan ayat yang terkait. Nah, jadi sebenarnya khusyuk itu bukan keluar dari dunia nyata ya. Dari tafsir tentang ayat khusyuk di atas jelaskan bahwa taujih atau arahan, taujih Rabbani dari Allah SWT tentang sholat khusyuk bukan lantaran Nabi SAW tidak melakukan kontemplasi dalam sholat. Ini kan kita sering begitu. Khusyuk itu ditafsirkan sesuai dengan nalar, bahwa yang namanya khusyuk itu nggak ingat apa-apa, kemudian konsentrasi, kemudian bahkan ada yang mengistilahkan bahwa khusyuk itu adalah dia mi'raj dengan sholatnya itu naik ke langit, seolah-olah dia masuk ke alam yang lain, sehingga nggak dengar suara apa-apa, nggak lihat apa-apa, yang ada hanya menghadirkan wujudnya Allah, hitam, gelap, keluar tulisan Allah, ada sinarnya. Nah, nggak begitu. Ini pemahaman yang tidak punya sumber dasar baik dengan Al-Quran ataupun Sunnah. Nabi tidak melakukan sholat itu untuk yoga. Nabi tidak melakukan sholat untuk kontemplasi. Nabi tidak melakukan sholat untuk mengosongkan pikiran. Enggak, pikirannya enggak kosong, justru padat pikirannya ketika sholat. Nanti akan kita baca bagaimana contoh-contoh dari Rasulullah SAW ketika sholat, di mana kita sepakat bahwa orang yang paling khusyuk sholatnya di dunia ini dia Rasulullah. Tidak ada orang yang lebih khusyuk sholatnya dari Rasulullah. Nah, maka kalau kita mau sholat yang khusyuk yang benar sesuai dengan Rasulullah, sebagaimana sabda beliau, "Shallu kama ra'aitumuni usolli," ya tentu kita merujuknya kepada Rasulullah, tidak merujuk kepada apapun, siapapun, dari manapun, kecuali memang ada dasarnya yang semuanya merujuk kepada Rasulullah, baik itu ayat Quran ataupun itu hadis Rasulullah SAW. Jadi rujukan tentang khusyuknya kita ini dalam sholat satu-satunya adalah Rasulullah. Untuk itu mari kita coba bahas beberapa contoh ya gerakan Nabi ketika sholat. Pertama, ini menarik. Rasulullah itu ketika sholat beliau menggendong bayi. Ini kalau kita bicara khusyuk versi kita, bukan kata khusyuk, bayi digendong gitu. Saya yakin di antara kita semua, Ustaz Ma'ruf juga pernah nggak sholat gendong bayi? Sering. Mau berarti khusyuk. Jadi kebanyakan kita berpikir, jangan aku bayi taruh dulu, anak taruh dulu, gitu. Ya kan, kenapa? Ganggu konsentrasi. Gitu. Padahal ternyata Rasulullah melakukannya. Ini ada hadisnya. An Abi Qatadah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa huwa hamilun Umamah bint Zainab binti Rasulullah. Rasulullah itu sholat dan dia menggendong Umamah. Jarang di antara kita kenali nama anak yang satu ini, namanya Umamah. Dia itu cucunya Rasulullah juga, cuman jarang disebut. Biasanya orang kalau nyebut Ahlul Bait, keluarga Nabi itu biasanya cuman gak jauh-jauh dari Fatimah, Ali, Hasan, Husain gitu. Padahal ini anaknya Nabi juga nih. Nabi kan punya anak itu namanya Zainab, gitu kan. Nah Zainab itu punya anak namanya Umamah, perempuan, ini cucu perempuan. Jadi Nabi gendong tuh cucu perempuannya. Cuman sayangnya nggak tahu diskriminasi dari mana. Kebanyakan orang kalau bilang sholawat kepada Nabi dan kepada keluarga Nabi yang disebutnya cuma Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Umamah nangis kita nggak sebut-sebut. Harusnya kita adil ya kalau kita bilang Ali, Fatimah, Hasan, Husain, Umamah gitu. Cuman orang pada nanya Umamah siapa Umamah gitu. Ya lu kagak baca sirah. Umamah itu cucunya Nabi juga gitu. Dari anak Rasulullah, putri Rasulullah yang bernama Zainab. Kemudian ada hadis yang lain, bahkan Nabi bukan cuma menggendong waktu lagi sholat sendirian, lagi jadi imam. Nah saya tanya lagi, pernah nggak jadi imam sendiri sambil gendong anak? Sambil jadi imam tapi pernah juga. Paling zamannya bilang, taruh turun apa itu anak, gitu, sampai digendong-gendong gitu. Ternyata enggak, Nabi itu mengimami, ya.
Ra'aitun nabiyya, dikata Abi Qatadah, ra'aitun nabiyya yaqumun nasa wa Umamah bintu Abil As wa hiya ibnatu Zainab binti Nabi sallallahu alaihi wasallam ala 'atiqi. Kata sahabat Nabi yang namanya Qatadah ini, saya melihat Nabi itu mengimami dalam sholat jamaah. Dan Umamah anaknya Abul As. Abul As ini bapaknya, istrinya, ibunya namanya Zainab. Jadi ini cerita sedikit ya. Abul As itu memang mantunya Rasulullah, cuman masuk Islamnya belakangan. Nah, dia ketika Nabi pindah hijrah ke Madinah gitu, Abul As ini sebagai mantu masih saja bermusuhan dengan Nabi. Ini mertua mantu musuhan, memang cerita lama. Ya, mertuanya Nabi, Abul Asnya ini mantu, dia masih kafir. Waktu perang Badar, Abul As ini ikut dalam pasukan perang Badar, cuman bukan di pihak muslimin, di pihak kufar, orang kafir. Ketangkep gitu, ketangkep dan dijadikan tawanan gitu. Nah, kan Nabi mengatakan bahwa siapa saja di antara kalian yang bisa mengajarkan 10 orang baca tulis dari Islam, kalian bebas. Yang nggak bisa bilang sama keluarganya di Mekah minta tebusan. Waktu keluarga di Mekah rata-rata pada ngirim harta dan sebagainya untuk menebus keluarganya yang tertangkap di perang Badar. Ada satu yang miskin, namanya ini Abul As gitu. Istrinya yang ngirim sebuah kalung gitu, sebuah kalung. Lalu kalung itu dititipkan pada seseorang, lalu orang itu menyampaikan pada Nabi bahwa istri orang ini minta ditebus suaminya yang ditangkap. Lalu kalungnya dikasih kepada Nabi. Begitu Nabi buka, lihat kalungnya, Nabi nangis. Kenapa? Karena itu adalah kalung istrinya, Khadijah radhiyallahu anha, yang diwariskan kepada putrinya yaitu Zainab. Kalung itu nggak seberapa nilainya. Kalau buat tebus laki-laki ini nggak tebus, tapi karena ini adalah putri Nabi sendiri, suaminya dari putri Nabi. Nabi bilang kepada sahabat yang lain, kan hak prerogatif Nabi untuk bisa membebaskan. Kata Nabi, orang ini saya bebaskan, hak prerogatif saya sebagai panglima perang gitu. Nah, itu mantunya sendiri. Maka oleh Nabi dipulangin ke Mekah, dan kalungnya ini disuruh bawa pulang sampai juga kepada putrinya Zainab. Nah, nggak lama dengan syarat bahwa kalau nanti kamu pulang ke Mekah, istriku itu, yaitu putriku, berikan dia kesempatan untuk pindah ke Madinah, hijrah ke Madinah. Nah, Abul As waktu itu kafir, tapi orang Arab itu khas, walaupun dia kafir, kalau udah janji. Gitu, nggak kayak orang kita sekarang, janjinya setinggi langit, gitu. Tapi begitu udah waktunya dia harus kerja, dia lupa, gitu. Ya kan, serahkan ahlinya, gitu. Ternyata begitu udah banjir, ya kita cari bersama-sama ahlinya, gitu. Kirain dia ahlinya, baru dia cari lagi, gitu. Itu bukan orang Arab, baik gitu ya. Kalau orang Arab itu begitu dia janji, dia benar-benar serius, gitu. Maka ketika dia pulang ke Mekah, Abul As ini, dia bilang pada istrinya, saya dibebaskan, bahkan tanpa harus membayar tebusan. Kalung yang kamu kirimkan itu malah disuruh pulangin lagi. Cuman syaratnya adalah saya harus membebaskan kamu dan kamu silakan pindah ke Madinah. Maka Abul As itu mengirim istrinya ke Madinah. Nah, sampai kemudian suatu ketika Abul As tertangkap lagi dan kemudian dia masuk Islam, baru berkumpul dengan istrinya di Madinah. Ini kisah sekilasnya saja. Nah, mereka berdua punya anak namanya Umamah. Itulah yang digendong-gendong oleh Rasulullah ketika Rasulullah sedang mengimami sholat. Yang kedua, Nabi sholatnya khusyuk, tapi kadang-kadang beliau memperlama sujud karena dinaikin sama cucunya di belakang sini. Nah, ini cucunya bukan yang Umamah. Kalau Umamah rada bayan, ini cucu laki, dua bandel. Engkongnya lagi sholat, jadi naik di belakang punggungnya sini. Ini hadisnya agak panjang, saya bacakan saja sekilasnya. Kharaja alayya Rasulullah fi ihda salatai al-'asyi al-dhuhr aw al-'asr. Suatu hari Nabi keluar dari rumahnya mengimami kita sholat zuhur atau asar. Wa huwa hamil Hasan atau Husain. Dia menggendong Hasan atau Husain, salah satunya, perawinya agak lupa. Fataqaddama an-nabiyyu fawada'ahu thumma kabbara lis-shalah. Kemudian Nabi maju ke depan menjadi imam, kemudian anak itu ditaruh cucunya, kemudian Nabi bertakbir untuk sholat. Fasalla, kemudian mulai sholat. Fasajada baina dhahrai sholatihi sajdatan athalah. Tapi ketika Nabi lagi sujud, ternyata sujudnya lama banget gitu. Sujud itu enggak bangun-bangun. Para sahabat karena mereka semua jadi makmum, Nabi enggak bangun, dia enggak ada yang bangun, enggak ada yang berani ngangkat kepala.
Sebab kan ada hadis itu dosa dan sebagainya. Cuman ini Syaddad Al-Laisi, ini mungkin ada bandelan dikit yang meriwayatkan hadis itu. Dia bangun gitu. Dia intip, kenapa sih Nabi kalau bangun-bangun gitu. Ya. Kemudian ini kan inni rafa'tu ra'si, saya mengangkat kepala saya. Fa idza as-sabiyyu 'ala dhahri Rasulillah. Ternyata ada anak kecil nangkring di atas punggungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sajid, sambil nabinya sedang sujud. Faraja'tu fi sujudi, maka saya balik begini lagi gitu. Tidak ada satupun yang tahu kenapa sebabnya, satu-satunya yang tahu yang meriwayatkan hadis ini doang, karena dia ngintip tadi barusan. Falamma qada Rasulullah as-salata, ketika Rasulullah sudah menyelesaikan salatnya, qala an-nas, orang-orang bertanya, "Ya Rasulullah, innaka sajadta ba'da dhahri as-salat sajdatan ataltaha hatta dhananna annahu qad hadatha amrun aw annahu yuha ilaika." Ya Nabi, tadi itu Anda sujud lama banget sampai kita ini pada bingung. Jangan-jangan terjadi sesuatu atau barangkali turun malaikat Jibril kita lagi sujud. Ini yang mana yang benar nih ya Rasulullah? Nabi kemudian bilang, kullu dzalika lam yakun, semua yang kamu kira itu enggak ada yang terjadi. Walakin ibni irtahalani fakarihtu an u'ajjilahu hatta yaqdiya hajatahu. Tapi yang terjadi sebenarnya adalah ini anak saya. Anak ini kadang-kadang cucu dipanggil anak juga. Irtahalani, lagi nangkring di atas pundak saya. Fakarihtu an u'ajjilahu, saya enggak mau mengganggu dia lagi asik main kuda-kudaan itu. Jadi Nabi memperlama sujudnya hatta yaqdiya hajatahu, sampai dia udah bosan, selesai dengan keinginannya naik kuda-kudaan itu. Ini hadis diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa'i dan Al-Hakim. Walillah rahimahumullah. Kalau yang dikatakan khusyuk itu kontemplasi, tidak ingat apa-apa dan sebagainya, mestinya Nabi tak terpengaruh dengan ada anak kecil nangkring apa enggak. Dia bangun-bangun aja. Masalah anaknya mau jatuh meledak kepala duluan, enggak ada urusan, kan begitu harusnya. Tapi Nabi sadar bahwa di punggungnya itu ada anak kecil. Dan ini sholat jamaah, Nabi lagi jadi imam. Kalau dikatakan itu tidak khusyuk, maka yang khusyuk yang kayak gimana? Yang khusyuk itu yang kayak Rasulullah. Dan itulah yang dikerjakan oleh beliau. Maka khusyuk itu bukanlah tidak ingat apa-apa. Yang menarik lagi adalah Nabi sering mempercepat sholat ketika mendengar tangis bayi. Hadisnya An Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inni la asma'u buka as-sabi wa ana fi sholati fa ukhaffifa maqafata an tuftananna ummuhu. Sungguh aku mendengar suara tangis anak kecil ketika sedang mengimami sholat, kata Nabi. Jadi lagi imami sholat, asik bacaan, tiba-tiba terdengar rengek suara bayi. Maka aku ringankan sholat ini. Ringankan maksudnya percepat. Mungkin tadinya baca Al-Ghasyiyah misalnya, baru dapat 4-5 ayat, dengan anak bayi nangis, langsung dia ruku, dia percepat gitu. Maka aku ringankan sholat ini, khawatir ibunya akan mendapatkan masalah. Ini hadis muttafaqun alaih. Pernah nggak ada imam di masjid melakukan hal seperti ini? Jarang. Paling marbotnya bilang, anak kecil keluar, jangan ikut masjid, paling begitu doang. Tapi nanti beliau malah peduli, gitu kan? Sebagai imam beliau care terhadap jamaahnya. Itu menarik. Dan itu yang dikatakan khusyuk, tahu, gitu. Nggak kemudian bagaimana, tapi apa yang menjadi kebutuhan jamaah itu beliau perhatikan. Kemudian mencegah orang lewat di depannya. Ini juga perintah Nabi. Idza kana ahadukum yusalli fala yada ahadan yamurru baina yadayhi. Kalau di antara kalian itu ada yang sedang sholat, jangan biarkan ada orang lewat di depannya. Wal yadrahu, cegahlah dia. Masfata'a, semampu yang bisa dilakukan. Fa in aba, kalau orang yang mau melewat itu masih ngeyel juga, masih mau lewat juga, falyuqatilhu, perangi dia. Fa inna huwa syaitan, karena sesungguhnya dia adalah representasi dari setan. Itu juga hadis sahih juga, Muslim juga. Nah kalau Nabi sholat khusyuk itu merem, kagak ingat apa-apa, orang mau lewat, mau kebok lewat, kontak lewat juga nggak peduli. Kan kita sering mendengar ada mitos, gitu. Saya mengatakan ini mitos. Katanya saking khusyuknya Ali bin Abi Thalib itu sholat, sehingga ketika panah mau dicabut dari tubuhnya dia nggak berasa, gitu. Dia ceritanya perang, kena panah, gitu. Mau dicabut kan kesakitan. Wah pakai apa? Belum ada obat bius, belum ada morfin zaman segitu. Kata Ali, ini menurut cerita di kalangan masyarakat. Ali bilang, tunggu saya wudhu dulu, dia wudhu, kemudian dia sholat 2 rakaat. Nah nanti pada saya lagi sholat, kamu cabut ya anak panahnya. Itu harus palsu, nggak ada, gitu. Nggak pernah ada.
orang Nabi yang kesakitan digebukin orang kafir, giginya patah dua, kena luka dan sebagainya. Masa ketika sholat kemudian gak ingat apa-apa? Ya ingat. Buktinya ini tadi ada orang lewat di depan aja Nabi bilang cegah. Kemudian ada lagi yang lain. Nah ini menarik nih. Membunuh kalajengking, ular. Ada hadisnya. Lagi sholat ada ular atau kalajengking itu mau menyerang kita, kata Nabi bunuh. Hadisnya begini, An Aisyah zaujin Nabi, dari Aisyah istri Rasulullah. Qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fil baiti. Adalah Rasulullah SAW suatu hari dia sholat di dalam rumah Aisyah, di rumahnya Aisyah. Faja'a Ali, kemudian datanglah Ali. Yang datang itu Ali ke rumah Aisyah. Jadi siapa bilang Ali dan Aisyah itu musuhan? Enggak, gitu. Ali dan Aisyah itu bersahabat. Buktinya Nabi lagi di rumah Aisyah lagi sholat, Ali masuk ke rumah Nabi. Fadakhala, kemudian Ali masuk. Falamma ra'a Rasulullah yusalli qama ila janibihi yusalli. Ketika masuk melihat Nabi lagi sholat, Ali langsung ikut aja sholat di sampingnya Nabi atau di belakangnya Nabi. Qala, kemudian Ali bercerita, faja'at Aqrab. Begitu Ali masuk ikut sholat, nggak lama masuk lagi satu, bukan orang, kalajengking. Ini bukan mau sholat nih kalajengking. Hatta intahat ila Rasulillah, dia menuju ke arah Rasulullah ke kalajengking. Tsumma tarakathu. Jadi Ali ini cerita, kalajengking lewat mendekati Rasulullah gitu kan. Tapi begitu hampir mau dekat sekali, tiba-tiba kalajengking berhenti. Tarakathu, meninggalkan Rasulullah dan berbalik wa akbarat ila Ali. Kesini arahnya sekarang. Falamma ra'a dzalika Ali, ketika Ali melihat kalajengking mendekat ke arah dia, darabaha bina'lihi, dipukulnya kalajengking itu dengan sendalnya. Daraba bina'lihi itu maksudnya bukan dia ambil sendal lalu dia gebuk, bukan begitu. Sendal itu dia pakai lalu dia injak, serap, ngejreng. Falam ya Rasulullah SAW biqatlihi iya halansan. Maka Rasulullah tidak memandang bahwa apa yang dikerjakan Ali itu sebagai sesuatu yang salah atau tidak mengapa masalah seperti itu. Ini juga hadis yang sering kita temukan dan diantaranya diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan At-Tabrani. Kemudian, contoh lagi lupa sujud sahwi. Rasulullah itu pernah sholat dan dalam sholatnya galau juga gitu, lupa juga. Jadi harusnya sholatnya 4 rakaat, ternyata 5. Aturan kan tahiyat akhir, dia berdiri lagi. Faqulna ya Rasulullah azida fis shalah. Dia begitu selesai sholatnya, sahabat tanya, emang ada tambahan ya Rasul? Nah para sahabat tahunya kan kalau ada perubahan mereka nanya gitu. Enggak, emang kenapa kata Rasulullah? Madzaka? Qalu shallaita khamsan. Anda tadi sholat 5 rakaat. Dan mereka tidak ada yang bilang subhanallah, tidak ada. Kenapa? Mereka takutnya memang ada perubahan. Kata Rasulullah, innama ana basyarun mithlukum. Saya ini manusia seperti kalian. Adkuru kama tadhkurun. Saya ingat sebagaimana kalian ingat. Wa ansa kama tansaun. Tapi saya juga bisa lupa sebagaimana kalian bisa lupa. Summa sajada dari as-sahwi. Kemudian setelah itu Rasulullah melakukan 2 kali sujud sahwi. Jadi awal cerita mula-mula ada sujud sahwi itu siapa yang lupa? Ya Rasulullah gitu, sebagai imam gitu. Nah jadi sholatnya aturan 4 jadi 5. Kalau kita bilang sholat itu harus konsentrasi gitu kan, ternyata Rasulullah juga kadang-kadang mikirnya kemana-mana dan akhirnya bisa jadi 5 juga gitu. Nah sehingga khusyuk itu bukan sesuatu yang membatalkan sholat. Kemudian kita juga mengenal istilah al-fathu. Al-fathu itu adalah makmum membenarkan imam. Misalnya imam gerakannya salah, maka makmum mengucapkan tasbih subhanallah, gitu kan? Maka imam itu harus tahu kalau ada makmum bilang subhanallah, berarti dia ada yang salah. Maka dia harus mikir apaan yang salah. Jangan sampai imam nggak ngerti urusan fatah seperti ini. Begitu mau bilang subhanallah, kata imam, sholat nggak boleh bisik, batal gitu. Jadi imam harus tahu gitu. Atau dia mikir yang mana yang salah, enggak salah gitu. Nah itu terjadi seperti itu maka batal. Maka imam itu dia harus selalu konsen dengan apa yang sedang dia kerjakan. Bukan konsen nggak ingat apa-apa, ingatnya cuma tulisan Allah gitu. Bukan begitu. Dia konsen terhadap apa yang sedang dia kerjakan. Kalau dia salah,
diingatkan oleh makmum, dan makmum itu berhak mengucapkan tasbih. Bahkan makmum perempuan berhak mengucapkan melakukan fatah dengan cara bertepuk. Tentu tepuknya sekali aja, pak gitu doang gitu. Bukan tepuk pramuka, langsung imamnya langsung bingung. Kemudian ada juga salat khauf. Salat khauf ini adalah salat yang unik. Terus terang saya sendiri secara pribadi seumur-umur sejak lahir sampai gini hari belum pernah melakukan salat khauf. Ini gimana salat khauf? Belum pernah, nggak pernah gitu ya. Nah, salat khauf itu aneh, yaitu imam dengan barisan nomor 1, kalau mereka sujud, rukuk dan sebagainya, nah makmum di barisan nomor 2 itu nggak sujud. Mereka sholat sambil pegang senjata, melihat ke depan. Nah, artinya kalau dibilang khusyuk itu harus tidak ingat apa-apa, ya sholat khauf itu adalah sholat yang paling tidak khusyuk. Padahal sholat khauf itu adalah sholat yang benar-benar diajarkan oleh Rasulullah. Ada lagi sholat di atas kendaraan. Ya, Rasulullah itu pernah sholat di atas kendaraan, di atas unta gitu. Ya nggak mungkin lah orang di atas unta terus nggak ingat apa-apa, bisa kencang dia jatuh kepala duluan ya. Maka sholat di atas unta itu harus pegangan ya, harus pegangan, harus konsentrasi biar nggak jatuh. Dan pastinya sholatnya nggak berdiri, sholatnya pasti duduk ya. Yang bisa sholat berdiri di atas unta itu paling cuma Jackie Chan, Nabi itu bisa. Tapi kalau Rasulullah walaupun dia orang Arab, dari dulu jadi orang Arab, sholat di atas unta itu tetap duduk pegangan. Karena unta itu kalau jalan goyang-goyang dia. Apalagi kalau dia lagi mau dari duduk mau berdiri atau sebaliknya dari mau duduk, itu pakai nungging dulu dia. Nah, sholat di atas unta itu dilakukan oleh Rasulullah. Kalau dikatakan bahwa khusyuk itu tidak boleh ingat apa-apa, gelap, hitam, kontemplasi dan sebagainya, maka harusnya tidak ada riwayat bahwa Rasulullah pernah sholat di atas kendaraan. Rasulullah juga pernah sholat sambil memindahkan kaki istrinya Aisyah yang melintang, dipindahin oleh Nabi. Yang gara-gara hadis itu lalu nanti para ulama beda pendapat apakah sentuhan kulit laki-laki perempuan itu membatalkan wudu atau tidak. Tapi lepas dari masalah itu, tapi Nabi memindahkan kaki Aisyah. Bahkan menjawab salam dengan isyarat ya. Ada orang mengucapkan salam kepada Nabi, Nabi sedang sholat, lalu Nabi memberi isyarat bahwa dia sedang sholat. Itu sebuah gerakan yang dibenarkan di dalam ketentuan dalam hadis ini. Karena yushiru biyadihi, Rasulullah memberi isyarat dengan tangannya. Nah, kalau itu kan kelihatan, nabinya kelihatan sehingga Nabi ketika ngasih isyarat yang beri salam juga tahu lagi sholat. Nah, yang agak susah tuh kalau kita sholatnya di dalam rumah, yang ngasih salam ada di luar. Tok assalamualaikum gitu. Kan kita mau ngasih isyarat gimana, orang dia nggak lihat juga gitu kan. Jadi kalau kita mau beritahu bahwa kita sedang sholat, ya barangkali kita bisa melakukan dengan suara. Cuman bukan dijawab waalaikumsalam. Kalau kita bilang waalaikumsalam batal sholatnya. Ya kita keraskan bacaan sholat kita. Misalnya kita lagi rukuk, tiba-tiba ada tamu tok assalamualaikum. Nah, waktu kita bangun dari rukuk, i'tidal itu, kita jawab, kita keraskan suara kita itu. Sami'allahu liman hamidah. Nah, tamu itu kalau dia ngerti, dia tahu yang punya rumah berarti sholat. Kalau dia ngerti. Tapi kalau dia nggak ngerti, mungkin dia pikir gini, biasanya assalamualaikum jawabannya waalaikumsalam. Aku udah ngerti bagaimana? Makmum wajib ikut imam. Ini membuktikan bahwa orang sholat itu kalau dibilang khusyuk itu bukan berarti dia nggak ada apa-apa. Jangan sampai ada orang berpikir begini, saya pengen sholat yang khusyuk. Gitu. Saking khusyuknya, imam ruku, imam sujud dia nggak tahu, dia masuk begitu aja gitu. Begitu dia melek, udah nggak ada jamaahnya. Dia harus lihat imam, dia harus tahu, dia harus dengar dan sebagainya. Bahkan kalau imam salah, dia harus ikut salah. Maksudnya imam salah itu misalnya, ya tadi Rasulullah kan sholat harusnya 4 rakaat, ternyata dia jadi 5 tuh. Nah, makmum itu nggak boleh. Biarin dah imamnya salah, gue mau bener sendirian. Biarin imam terusin 1 rakaat, saya mah assalamualaikum aja. Nggak bisa, batal juga. Iya kalau imam salah, dia harus ikut salah juga. Urusan nanti ada sujud sahwi, imamnya sujud sahwi, makmumnya pun sujud sahwi juga. Makmum gak bisa bilang, kan yang bikin kesalahan imam, kenapa kita yang mesti nanggung? Kenapa gitu? Imam sujud sahwi, ya makmum sujud sahwi. Nah, artinya connect antara imam dengan makmum itu harus terjadi. Nah, maka orang kalau dikatakan sholat khusyuk itu maksudnya ya khusyuk konsentrasi pada gerakan-gerakan sholat, bukan khusyuk tidak ingat apa-apa. Lagi-lagi yang namanya khusyuk itu tujuannya bukan kontemplasi.
Aisyah radhiyallahu anha sholat kemudian pegang mushaf. Ya. Salah satu hadisnya adalah beliau punya pembantu laki-laki yang bernama Zakwan. Ya. Kemudian lagi ngimamin sholat. Dalam beberapa riwayat yang lain disebutkan bahwa sholat itu bukan sholat fardu, sholat sunnah. Nah karena bacaannya panjang dan sebagainya, si imamnya itu tidak hafal, maka dia baca, megang mushaf gitu. Kita lihat orang sholat boleh megang mushaf. Dalilnya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Anna Aisyah kanat taqra'u fil mushaf wa hiya tusalli. Ya. Aisyahnya sendiri juga pernah sholat, tentunya bukan sholat fardu, sholat sunnah, sholat tahajud dan sebagainya atau tarawih sambil megang mushaf. Nah itu kan berarti tidak sebagaimana yang umumnya kita pahami tentang khusyuk yang nggak ingat apa-apa karena megang mushaf. Bahkan Rasulullah pernah sholat dengan tersenyum, bahkan sebelum sujud membersihkan dulu tempat sujudnya, bahkan Rasulullah pernah sholat sambil melirik, bahkan pernah juga sholat sambil berjalan, ya, membukakan pintu orang yang mau masuk dan seterusnya. Ada banyak kejadian yang pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Nah, dengan itu semua bahwa khusyuk itu tidak ingat apa-apa, kontemplasi dan seterusnya, sebenarnya adalah mitos saja, bukan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Orang banyak mengaitkannya dengan yoga, dengan semedi, dengan berbagai macam apa yang dia pikirkan. Itu urusan dia. Tapi kalau kita mau bicara tentang sholat, kama yusalli an-nabi SAW, ya kita ikutin tata cara apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Cukup saya kira sampai sini karena waktunya sudah jam 1 ya. Semoga ini bermanfaat buat kita. Kalau ada yang lebih, yang kurang dan yang tidak berkenan di hati, mohon dibukakan pintu maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.